Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usli Fathur Hanifah, NIM A1D019080 dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan menganalisis tingkat kesuburan tanah di beberapa lahan di sekitar rumah saya, yaitu pekarangan, kebun, dan lahan sawah, dengan memperhatikan sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah. Sifat fisika tanah adalah keadaan fisik suatu tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman di atasnya. Contoh sifat fisik tanah yaitu warna tanah, struktur tanah, tekstur tanah, porositas tanah, dan konsistensi tanah. Sedangkan sifat biologi adalah keadaan biologi tanah atau aktivitas mikroorganisme di dalam tanah yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman di atasnya. Tanah meliputi bahan organik tanah, flora dan fauna tanah, khususnya mikroorganisme penting seperti bakteri, fungi, dan algae, kemudian interaksi antara mikroorganisme tersebut dengan tanaman, dan polusi tanah. Tanah dapat dikatakan subur bila mengandung keragaman mikroorganisme di dalamnya. Ini adalah kebun singkong yang akan kita amati tingkat kesuburan tanahnya. Boleh dilihat secara langsung, tanaman singkong ini tumbuh dengan baik karena daunnya yang lebat dan berwarna hijau. Namun masih terdapat beberapa daun yang menguning, serta ada beberapa juga yang daunnya bintik-bintik kuning seperti ini. Bila dilihat dari dekat, tanah di kebun singkong ini berwarna coklat gelap yang menandakan bahwa masih terdapat bahan organik di dalamnya. Dan jika tanah diremas seperti ini masih mudah hancur dan tidak menempel pada alat sehingga tanah masih gembur, belum terdapat organisme apapun yang ditemukan seperti cacing atau yang lain yang menandakan mungkin tingkat aktivitas organisme di tanah ini tidak tinggi. Saya Usli Fathur Hanifah, NIM A1D019080 dari program studi agroteknologi yang akan menjelaskan tentang sifat fisika dan biologi tanah dengan lahan percobaannya adalah lahan kebun jagung. Tanah yang ada di lahan ini. Bila dilihat dari tekstur tanah masih tergolong gembur karena mudah dihancurkan. Bila dilihat dari warna tanah, warnanya masih coklat gelap yang berarti masih terdapat banyak bahan organik dalamnya dan baik untuk tanaman. Ini adalah lahan sawah yang akan diamati tanahnya. Bila dilihat, pengairan di lahan sawah ini cukup bagus karena terlihat dari air yang mengalir dengan lancar dan tanaman dapat digenangi air dengan cukup. Namun masih terdapat beberapa keong yang dapat mengganggu tanaman. Kemudian jika dilihat dari warna tanahnya berwarna coklat kehitaman yang berarti banyak mengandung organik dan sangat halus. Ini adalah pekarangan rumah. Bila dilihat dari warnanya, warna tanah masih coklat gelap yang berarti masih banyak bahan organiknya, dan bila dipegang tanah mudah hancur sehingga tanah masih dikatakan gembur. Berbeda dengan tanah kebun kemarin, tanah di sini masih terdapat banyak bebatuan. Tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan cara memijit tanah basah di antara jari jempol dan telunjuk sambil dirasakan halus kasarnya tanah yang meliputi rasa keberadaan butir, pasir, debu, dan liat. Warna tanah juga dapat dilihat secara langsung,
yaitu tanah yang memiliki warna coklat kehitaman atau coklat gelap berarti memiliki tanah yang memiliki bahan organik yang tinggi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di beberapa tempat seperti kebun singkong, kebun jagung, pekarangan, dan lahan sawah, maka diperoleh hasil bahwa tanah yang memiliki warna paling gelap adalah tanah di lahan sawah, kemudian lahan jagung, lahan singkong, dan terakhir pekarangan. Sama halnya dengan warna tanah tersebut, jika dilihat dari tekstur tanah, tanah yang paling halus adalah tanah sawah, dan yang paling kasar adalah lahan pekarangan. Namun jika dilihat dari kegemburan tanah yang paling gembur adalah tanah lahan singkong, lalu lahan pekarangan, kemudian lahan jagung, sedangkan lahan sawah termasuk lunak. Jadi semua lahan tersebut tidak ada yang ditambahkan dengan pupuk. Demikian pengamatan yang telah saya lakukan di beberapa tempat di sekitar rumah saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video maupun dalam informasi yang saya berikan. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.